Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di PXD Parent Story. Kita akan membahas tentang DSC, Differential Scanning Calorimetry. Ini salah satu analisis thermal selain TGA. Yang kemarin kan sudah kita TGA ya, sekarang kita akan membahas tentang ini. Bagaimana perbedaannya dengan TGA? Kita simak ya. Oke. Yang kita akan bahas tentang seperti yang kemarin ada introduction, kemudian bagaimana prinsip kerjanya, aplikasinya, dan bagaimana hasil yang diperoleh, kemudian bagaimana menganalisanya. Ini adalah salah satu contoh mesin DSC. Yang pertama adalah introduction. DSC itu mengukur energi yang diserap atau yang dilepaskan oleh sampel, baik itu didinginkan ataupun dipanaskan. DSC ada dua macam, yaitu ada heat flux, kemudian ada power differential DSC. Bedanya apa? Ini adalah gambar yang heat flux ya teman-teman. Kemudian yang ini adalah gambar yang power differential DSC. Nah, ini bedanya apa? Kalau yang heat flux itu kalian bisa amati bahwa heat fluxnya itu heatnya atau sumber panasnya itu single atau satu buah pemanas. Kalau yang power differential DSC sumbernya ada dua dan dia itu terpisah satu sama lain sumber pemanasnya. Ini kemudian dihubungkan dengan sensor suhu. Kemudian ini yang membedakan lagi perbedaan antara sumber satu dengan sumber yang lain. Jadi dia tuh panasnya itu dibikin secara diferensial ya. Kemudian apa yang membedakan lagi dengan TGA? Kalau TGA kemarin adalah massa yang hilang dengan temperatur, kalau di sini adalah yang berubah adalah heat flow atau aliran panasnya. Kemudian di kurva Y-nya, kurva X-nya mohon maaf, itu adalah suhu. Kemudian kita masuk ke bagian prinsipal teknologi. Nah, DSC itu seperti yang sudah saya beritahu tadi, bahwa dia adalah perbedaan heat flow atau aliran panas antara sampel dan reference. Jadi nanti dibandingkan sampel dan referensinya itu. Kemudian ada yang sangat berperan penting atau menjadi menjadi jantungnya, itu adalah thermocouple atau sensor suhunya. Ya, ini heat thermocouple ini tadi akan menjadi penentu kualitas dari pengukuran. Sensor, tipe sensornya itu ada dua ya teman-teman. Tipe sensornya ada FS5 sama HRS8. Bedanya apa? Kalau yang FS5 ini adalah lebih cepat hasilnya. Kemudian kalau yang HRS ini sinyalnya tadi itu lebih rendah. Nah, ini dipakainya untuk bahan-bahan yang mempunyai kepadatan rendah. Kalau yang FS5 itu dipakainya untuk yang bahan-bahan yang mempunyai kepadatan tinggi. Nah, ini adalah gambar dari sistem kerja dari DSC. Yang berwarna merah, ya, berwarna merah ini adalah untuk pemanas, sedangkan yang berwarna biru ini berfungsi untuk mendinginkan. Kemudian ini ada aliran gasnya ya, ke arah sini ada aliran pulse gas inlet, bisa sama dengan yang kemarin itu. Kemudian ini dry gas inlet. Dry gas inlet untuk apa? Ini untuk membantu saat sampel tadi itu didinginkan. Jadi ada dua memang. Kalau ini push gas inlet itu dipakainya untuk memanaskan, tapi kalau untuk mendinginkan pakainya dry gas inlet untuk mengeringkan pas waktu dia itu didinginkan biar tidak
pecah langsung begitu ya teman-teman. Jadi sumber gasnya ada 2 di sini. Kemudian oke teman-teman, untuk yang sistemnya bagaimana, sistem pengaliran heat fluxnya atau heat panasnya itu, kalau ini salah satu contoh dari yang single ya. Singlenya ini akan dialirin, ini adalah aliran heat flux, akan dibandingkan nanti sampel dengan reference, di mana nanti akan didapatkan perbedaan heat flux antara reference dan sampel. Kemudian macam kontak pennya, jadi ada pen tadi, macam kontaknya ada 2. Nanti ini kan ini ada heat flow sensornya, kemudian ini adalah DSC pennya yang tadi ini ya. Kemudian ini ada dua kontak, ada yang langsung kontak langsung, ada yang tidak dengan kontak langsung. Walaupun tidak dengan kontak langsung gitu, without pen contact, tapi heat flow-nya tadi akan tetap bisa dialirkan gitu. Ya tentu saja ininya berbeda ya. Ini ada 2 tipe jenis 2 ya. Kemudian itu tentang prinsip teknologinya. Apa yang mendasari perbedaan hasil dari DSC, karena kita akan melihat behavior atau perilaku dari material, tentu saja DSC ini tergantung dari tipe polimernya. Ada yang amorphous, kemudian ada yang semi kristalin, ada yang termoplastik, ada yang termoset. Jadi macam-macam bentuk kristalnya ya. Nanti insya Allah akan saya jelaskan satu-satu apa perbedaannya di material di materi berikutnya, yaitu apa itu komposit ya. Kemudian selain dari tipe polimernya juga mengandung state-nya. Ini kalau yang kalian bisa tahu di sini perbedaan termoset sama termoplastik itu, kalau yang termoset ada cross-link-nya, kalau yang termoplastik tidak. Tentu saja dengan tidak ada cross-link ini juga akan mempengaruhi dari hasil yang diperoleh. Kalau yang state-nya atau tergantung lagi dari apakah incomplete cure atau pemanasan yang lama, kemudian multiple crystal morphology, incomplete crystallization, volatile, dan multiple polimer, masuk yang polimer atau yang monomer. Perbedaan apa itu nanti di next selanjutnya. Kemudian aplikasi DSC. Yang pertama kita bisa melihat di mana sih glass transition-nya, temperatur glass transition-nya kita tahu. Kemudian kita tahu heat capacity-nya. Jadi ini merupakan reaksi yang endotherm. Kemudian melting, titik-titiknya, evaporasi kita tahu. Kemudian proses-proses dari endotherm. Endotherm itu apa ya? Endotherm itu yang menyerap kalor. Kemudian ada proses exotherm, curing, crystallization. Nanti kita akan lihat bedanya crystallization sama melting itu yang bagaimana. Kemudian aplikasi yang lebih real di dunia otomotif misalnya, kita bisa melihat meltingnya, titik leleh, kemudian reaksi pemanasan, glass transition, crystallization. Untuk yang chemical sama, ada behavior untuk yang kristal, kemudian melting, specific heat, kemudian untuk yang oil, minyak, sama, kemudian untuk yang pen lacquer, kalian bisa mengeksplor, ini banyak sekali kegunaan untuk semua industri. Kemudian DSC aplikasi juga bisa disambung dengan yang lain, misalnya DSC tambah FTIR, maka menjadi DSC fotokalorimetri, dan itu hasilnya bisa bervariasi tergantung dari keinginan dan kegunaan dari industri yang akan melakukan analisis. Jadi macam-macam aplikasinya ya. Berikutnya adalah hasil yang diperoleh seperti apa. Nih hasil yang diperoleh ya. Nah, nanti sekali lagi hasil-hasil ini dipengaruhi oleh tipe dari polimer. Kita hanya
tahu karakter thermalnya seperti apa. Bagaimana cara membaca grafiknya? Ingat ya, kalau grafiknya naik ke atas itu nanti dia masuk ke exothermic proses. Kalau yang ke bawah dia masuk atau memiliki proses yang endotherm. Yang 1 dan 2 ini ada perubahan transisi, perubahan fase. Kemudian pas waktu yang kurva ketiga ini ya, ini mengalami penurunan. Nah, ini saat ini kita bisa lihat saat temperatur glassnya. Apa itu temperatur glass? Glass transition, temperatur di mana dia tuh berubah dari rubber state ke glassy state ya. Insya Allah di lain kesempatan bisa dijelaskan. Kemudian yang 4 itu udah crystallization. Jadi pas waktu crystallization itu ada proses exotherm. Oke, pembentukan di sini. Kemudian kalau nomor 5 adalah melting. Jadi untuk meleleh. Ya, oke. Seperti ini. Kemudian yang nomor 6 yang decomposition atau mengalami perubahan bentuk. Nah, untuk yang endotherm itu prosesnya mengabsorb. Kalau yang exotherm dia untuk merilis atau melepaskan panas. Kalau endothermic peak itu adalah menyerap panas. Ini adalah hal yang esensi dalam membaca hasil dari DSC. Dari yang fungsi X adalah temperatur, kemudian fungsi Y adalah power atau heat flux-nya. Berikutnya bagaimana contohnya? Contohnya ini saya ambil dari papernya Luang Zhu, Preparation and Properties of Novel High Performance Polyether Ether Ketone di jurnal Polymer 2017. Ini ya, ini yang warna biru ini ketika dia itu dipanaskan. Kita bisa lihat ada proses yang melting ya. Jadi ini kita bisa melihat titik-titiknya di sini. Oke. Perubahan fasenya lagi mana? Apakah ada glass transition kita lihat? Glass transition kita juga bisa lihat di sini. Ini. Kemudian yang warna merah apa? Warna merah itu dia pas didinginkan. Jadi dari prosesnya dari sini ke sana. Didinginkan ini, ternyata didinginkan dia juga mengalami melting ya. Nah, ini tergantung sama polimernya juga ya. Kadang-kadang ada yang didinginkan dia membentuk kristalisasi, ada yang didinginkan membentuk melting. Oke, teman-teman, begitu ya. Sekarang jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Like, subscribe, dan share video ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.